liburannya hari ini, alhamdulillah luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Nah, gimana kemarin liburannya? Seru tidak? Liburnya 3 hari ya. Alhamdulillah liburnya panjang. Nah, kalian gunakan untuk apa liburan kemarin? Nah, kemarin sudah dibuka hadiah dari Bu Dininya. Ya, semoga dengan hadiah yang Bu Dini kirimkan bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap kelas, terhadap teman-temannya ya. Nah, semoga dengan adanya video itu kita menjadi tahu ternyata kita membutuhkan seorang teman, membutuhkan sahabat ya untuk bisa berbahagia ya, kita bisa tertawa bareng, kita bisa makan bareng ya. Nah, itulah gunanya sahabat. Semoga dengan kita di rumah ini menjadi menjadi manfaat untuk kita, bahwa sahabat itu harus kita jaga ya, harus kita doakan. Nah, anak Soli kemarin sudah belajar tepuk jari. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk jari yuk. Yang tepuk jari satu tutup, masih ingat? Oke, kita tepuk jari ya. Setelah itu kita langsung berdoa, siap? Oke, 1, 2, 3. Ayo, belum hafal? Nah, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua wawa, duduk yang manis dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak Soli, kemarin di subtema 2 kita sudah belajar tentang apa? Tentang tanaman ya. Tanaman merupakan contoh benda benda hidup ya. Terus kemarin juga di subtema 3 kita sudah belajar kalimat pujian dan tanggapan untuk kalimat pujian. Kita juga sudah belajar tentang menjumlahkan benda ya. Ada penjumlahan bersusun panjang, ada penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, semoga kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 4. Ya, subtema 4. Silahkan disiapkan buku tematiknya. Diambil dulu ya bukunya. Jangan lupa pensil dan penghapusnya juga. Yuk, diambil dulu. Sudah? Sudah ada bukunya? Sudah ada? Oke, kita mulai ya. Silahkan buka subtema 4. Sudah dibuka subtema 4? Oke, kita akan belajar apa ya di subtema 4? Kita lihat, kita akan belajar benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, kita akan belajar benda dan sifatnya. Nah, kemarin benda itu ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kita lihat gambarnya. Amati gambarnya yang ini. Itu ada bagian di bagian di dalam rumah ya, ruangan di rumah itu apa namanya?
Iya, itu dapur ya. Dapur biasanya untuk apa? Untuk memasak, betul. Biasanya uminya memasak di dapur ya. Nah, kita amati, itu ada benda apa saja di sana? Ada apa? Kompor ya. Ada wajan. Ada pisau ya, ada tempat cuci piring. Terus ada toples, ada sendok, ada garpu ya, ada spatula, ada wajan ya. Banyak, itu biasanya perlengkapan di dapur. Nah, ayo kita baca yuk. Budi nih baca di sini, kalian baca di sana. Siap? Oke. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Di sekitar manusia ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri dari hewan dan tumbuhan. Benda tak hidup memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Benda-benda tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Nah, gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Nah, benda hidup contohnya apa? Hewan dan tumbuhan. Nah, kalau benda tak hidup, kita lihat di gambar banyak sekali contoh benda tak hidup. Ada wajan, kompor, sendok, garpu ya. Nah, kita lihat bentuk bendanya itu berbeda-beda. Pisau bentuknya panjang ya, wajan bulat. Nah, terus berbeda-beda pula fungsinya ya. Manfaatnya berbeda-beda. Kalau misalkan wajan untuk menggoreng, pisau untuk memotong. Nah, gunakan benda ini sesuai fungsinya dan peliharalah dengan baik ya. Kita tidak bisa nih pisau dipakai untuk pisau misalkan kita pakai untuk main-main ya dengan teman misalkan. Itu nggak boleh ya, itu tidak sesuai fungsinya. Nah, sampai sini paham tentang benda hidup yang memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Paham? Oke. Nah, sekarang buka halaman 120. Pembelajaran 1. Ayo telaah. Nah, amati gambar berikut. Nah, itu ada gambar siapa itu? Nah, ini siapa ya? Nah, ini gambar siapa ini? Ini Sofia. Ini Ibu. Lihat, di gambar ini ada benda-benda tak hidup. Apa saja? Kita lihat bendanya. Ada apa ini? Kompor ya. Terus ada mangkuk. Terus ada mangkuk. Ini ada parutan ya. Terus ada kulkas. Terus apa lagi? Ada gelas. Terus ada keju. Ada apa ini ya? Coklat. Nah, kita lihat Sophia sedang apa sih di dapur sama ibu ya? Mau buat apa sih Sophia? Kita baca yuk sama-sama. Siap membaca? Oke, Budi nih baca di sini, kalian baca di sana. Siap? Oke. Sore ini Sophia membantu ibu membuat roti bakar. Roti bakar rasa coklat dan keju. Di meja dapur sudah tersedia alat dan bahan untuk membuat roti bakar. Ada panggangan, parut keju, dan spatula. Ada roti, keju, susu, kental manis, dan meses. Permukaan parutan kasar, permukaan spatula licin, permukaan roti berbentuk segi empat, berwarna putih dan lembut. Berbagai macam bentuk dan warna benda ada di sekitar kita. Setelah membuat roti bakar, Sophia membantu ibu merapikan dan membersihkan dapur. Nah,
Tadi Sophia mau buat apa? Roti bakar. Yes, siapa yang suka roti bakar? Ya, Budini juga suka ya. Nah, tadi apa saja peralatan yang diperlukannya tadi? Ada panggangan, terus parutan keju, ada spatula, ada apa lagi? Ada roti, ada keju, ada coklat. Ya, nah itu adalah alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti bakar. Nah, tadi juga Sophia mengamati permukaan parutan itu kasar, ya. Permukaan spatula licin, permukaan roti bakar. Roti berbentuk segi empat, berwarna putih dan lembut. Nah, itu ciri-ciri bendanya ya. Nah, sekarang ayo eksplorasi. Lihat halaman 121. Halaman 121. Ayo eksplorasi. Kegiatan 1. Mengidentifikasi benda. Nah, kita lihat itu ada spatula, wajan, roti bakar, roti, keju, mises, parutan, dan kompor. Nah, kita akan melihat nih, ini contoh spatula. Nah, spatula itu seperti ini ya bentuknya. Nah, terus ini parutan keju nih, ini parutan keju ya. Ini ada wajan ya. Nah, untuk rotinya Budini belum ada ya, nggak apa-apa, kalian sudah bisa membayangkan ya roti itu bagaimana permukaannya berbentuk segi empat. Kita bayangkan roti yuk, permukaannya segi empat, kemudian pas kita raba itu dia halus, terus dan lembut, warnanya putih. Sudah kebayang roti? Ya, keju juga ya, sudah kebayang? Oke, Mrs. Oke, dah. Nah, kita lihat. Bawalah beberapa alat dan bahan untuk membuat roti bakar. Perhatikan baik-baik dan bahan tersebut. Apa bentuk alat dan bahan tersebut? Apa warna alat dan bahan tersebut? Bagaimana keadaan permukaan benda tersebut? Halus, kasar, keras, atau lembut? Setelah kamu mengidentifikasi alat dan bahan pembuat roti bakar, buatlah roti bakar sesuai seleramu. Nah, itu mah boleh kalian praktekkan di rumah sama uminya ya. Nah, kita akan mengidentifikasi dulu. Ini namanya apa? Spatula. Spatula bentuk permukaannya apa ini? Apa ya? Persegi ya. Ininya apa? Permukaannya halus nih, halus ya. Coba kalian boleh pegang juga spatula yang ada di rumah ya. Nih permukaannya ini halus, tuh halus. Kemudian yang kedua apa? Parutan nih, ada parutan keju. Bentuknya ini apa ya? Persegi panjang ya, persegi panjang. Aduh, Budini pegang nih, kasar sekali ya. Ini harus hati-hati ketika menggunakan ya, karena bisa menyebabkan berdarah kalau kita menggunakannya tidak hati-hati. Nah, ini permukaannya kasar. Warnanya apa ini ya? Warnanya silver ya. Tuh, ini tuh. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi penggorengan atau wajan. Nah, bentuknya apa ini? Bentuk permukaannya lingkaran. Warnanya apa ini? Warnanya hitam ya. Terus permukaannya, coba Budini pegang ya. Ini permukaannya halus ya. Permukaannya halus. Nah, kalaupun roti, kita lihat roti. Roti itu persegi empat, warnanya putih dan lembut. Keju bentuknya segitiga ya, kita lihat. Keju bentuknya segitiga ya. Terus warnanya kuning. Permukaannya halus ya, halus. Terus coklat bentuknya biasanya persegi panjang ya. Terus warnanya coklat.
dan lembut ya. Nah, itu kita sudah mengidentifikasi benda-benda yang digunakan untuk membuat roti bakar. Nah, sekarang masuk halaman 122. Kegiatan 2, membersihkan dan merapikan dapur. Nah, setelah tadi Sofia membuat roti bakar, kemudian Sofia membantu ibu membereskan dan membersihkan dapur. Nah, kita lihat kegiatan 2, membersihkan dan merapikan dapur. Setelah membuat roti bakar, apa yang sebaiknya dilakukan Sofia dan ibu agar dapurnya bersih kembali dan rapi? Ya, mereka harus membersihkan dan merapikan kembali alat dan sisa bahannya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk membersihkan dan merapikannya? Oke, berilah tanda centang atau checklist ya pada cara yang tepat. Kita lihat, ini ada gambar. Siapa ini? Ayah ya, sedang mencuci piring. Ini kegiatan membersihkan dapur bukan? Iya, berarti kalian checklist. Kemudian ini ada Sophia dan Salman. Mereka sedang membereskan nih. Sophia membereskan piring. Salman sedang melap meja. Ini kegiatan membersihkan dapur? Iya, berarti checklist. Oke, sekarang lihat. Ini ada Ika dan Sofia serta Salman sedang bermain di taman. Ika sedang menyiram. Sofia sedang memberi makan kucing. Salman sedang apa ini? Memberi makan ikan. Nah, ini kegiatan membersihkan dapur bukan? Bukan, berarti disilang. Ya, yang ke ini. Siapa ini? Sofia. Sofia minum sambil berdiri. Boleh tidak minum sambil berdiri? Tidak boleh, berarti silang. Oke. Sofia menyapu lantai di dapur. Lihat, ini ada kulkas, ada teko, ada panci, ada kompor. Berarti Sofia sedang di dapur ya. Nah, ini kegiatan membersihkan dapur. Iya. Iya. Nah, itu berarti aturan membersihkan dapur. Yang pertama mencuci piring setelah makan, yang kedua membereskan meja, melap meja ya. Terus yang ketiga menyapu dapur. Nah, itu adalah aturan membersihkan dapur. Nah, oke, sekarang kita masuk. Ayo rumuskan. Lihat halaman 123. Kegiatan menuliskan keadaan benda. Diskusikan bersama temanmu apa bentuk, warna, dan permukaan benda tersebut. Berarti kita akan berdiskusi ya. Siap untuk berdiskusi? Oke, kita berdiskusi ya. Dari mulai nomor 1 ini ada apa? Nama bendanya. Nih, ini bendanya ya. Lihat, perhatikan gambar bendanya. Ini ada bentuk permukaan benda. Ini ada warna dan ini ada permukaannya. Nah, kita mulai dari benda yang pertama. Contohnya lihat, itu ada wajan ya. Nama bendanya wajan ya. Bentuk permukaannya tadi apa? Ini bentuk permukaannya apa? Lingkaran, tulis lingkaran. Ini sudah ada ya. Terus warnanya apa ini? Hitam, tulis hitam. Udah. Permukaannya halus. Yang kedua, benda apa itu? Parutan ya. Parutan keju. Bentuknya apa ini? Persegi panjang, tulis persegi panjang, tulis persegi panjang. Nah, warnanya apa ini? Warnanya silver ya, atau abu-abu boleh ya. Silver atau abu-abu boleh. Permukaannya bagaimana? Aduh, sakit nih. Nah, ini permukaannya kasar. Tulis kasar. Permukaannya kasar. Sudah? Oke, yang ketiga apa namanya itu tadi? Spatula. Nah, spatula.
Bentuk permukaannya apa? Bentuk permukaannya segi 4. Tulis segi 4. Warnanya apa ini? Sama ya, tadi seperti parutan. Warnanya apa? Silver boleh, abu-abu boleh. Permukaannya halus ya, permukaannya halus. Tulis halus. Sudah? Oke, roti. Perhatikan, roti Bu Dini nggak ada contohnya ya. Roti. Roti tadi bentuknya apa dibilang di percakapan? Segi 4. Tulis segi 4. Nah, warnanya apa itu? Warnanya coklat ya, kalau yang ini ya, coklat. Permukaannya halus, tulis halus. Terus keju, keju bentuknya apa itu? Bentuk keju apa? Iya, segitiga, tulis segitiga, tulis segitiga. Nih, segitiga ya, segitiga. Warnanya apa itu? Warnanya apa? Kuning, betul. Kuning, tulis kuning. Kuning. Sudah? Permukaannya keju bagaimana? Licin ya. Nah, sudah. Kita sudah berhasil menuliskan keadaan benda. Kali halaman selanjutnya, halaman 124. Ayo aplikasikan kegiatan 1. Memasangkan bentuk benda. Pasangkanlah gambar yang memiliki bentuk permukaan yang sama. Kita mulai dari roti ya. Roti tadi bentuknya apa? Segi 4. Nah, mana lihat? Di gambar yang sebelah sini, mana yang sama? Bentuk permukaannya sama dengan roti. Yang mana? Ini? Bukan ya? Ini? Iya, betul. Berarti buku bentuk permukaannya sama dengan roti. Berarti tarik garis. Tarik garisnya. Oke. Sudah? Sekarang keju. Keju bentuknya apa? Tadi keju bentuknya apa? Betul, segitiga. Segitiga. Kita cari mana benda yang di sini yang bentuknya sama dengan keju. Segitiga mana? Ini? Iya, penggaris ya. Ini bendanya namanya penggaris. Bentuk permukaannya sama dengan keju. Segitiga, berarti tarik garis. Nah, sekarang ini apa ya? Susu kental manis. Berbentuk apa ini? Tabung ya. Sama. Mana yang samanya? Yang ini ya, dengan minyak. Nah, tarik garis. Oke. Terakhir, wajan. Sama dengan mana ya? Bentuknya tadi apa wajan? Lingkaran. Berarti mana yang lingkaran? Nah, ini pizza. Siapa yang suka makan ini? Iya, tarik garis ya. Oke, pintar. Tadi kita sudah memasangkan bentuk benda. Tadi ada apa saja bendanya? Ada roti, ada sama dengan apa tadi roti? Sama dengan buku ya, keju sama dengan penggaris bentuknya. Nah, sekarang kita akan menuliskan kegiatan 2, menuliskan aturan setelah menggunakan dapur. Nah, tadi ada 3, apa saja tadi? Mencuci piring ya. Tulis mencuci piring. Pakai tulisan tegak bersambung ya. Cuci piring. Terus tadi apa? Yang kedua, ngepel atau melap meja ya. Membersihkan meja. Sudah. Ketiga apa? Menyapu dapur. Tulis menyapu dapur. Sudah? Oke, sekarang kita masuk
duniawi. Duniawinya dengarkan ya, karena ini sangat penting sekali, oke? Apa jadinya jika bentuk dan semua warna di dunia ini sama? Tentunya dunia ini tidak akan seindah sekarang. Keberagamanlah yang menjadikan dunia ini indah. Rumah dapat berdiri karena bahan penyusunnya memiliki bentuk dan sifat berbeda. Rumah menjadi indah karena diberi cat berwarna-warni. Nah, kita bayangkan kalau di dunia ini semuanya sama bentuknya. Ya. Kita akan bingung menggunakannya ya. Kalau misalkan semuanya berbentuk lingkaran, kita juga akan bingung bagaimana ya. Terus kalau misalkan semua warnanya sama, nah kita akan bingung ya. Bingung. Ini kok warnanya semua nggak akan warna-warni, nggak akan indah dilihatnya. Terus kalau semua orang sama wajahnya ya, kita tidak akan bisa membedakan ini mana, misalkan ini mana Ropipah, ini mana Faros, itu akan sama saja jadinya ya. Nah, makanya kita bersyukur Allah telah memberikan keberagaman di dunia ini ya. Jadi kita bisa membedakan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Terus rumah berdiri juga karena bentuk penyusunnya berbeda ya. Kalau rumah kan terbuat misalkan dari pintu bentuknya persegi panjang, misalkan jendela bentuknya persegi, misalkan ya, tembok persegi. Nah, itu pasti jadi indah rumahnya ya, terus bisa dicat dengan warna-warni, jadi indah rumahnya. Nah, sekarang ukhrawinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua ini jika kamu yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Jadi Allah waktu itu mengenalkan nama-nama benda ke Nabi Adam. Misalkan ini pensil namanya, ini buku, ini kerudung, ini kacamata, ini bros, ini handsock ya, untuk menutup aurat. Nah, itu Allah perkenalkan, Allah sebutkan satu-satu namanya waktu itu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran 1 di subtema 4. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Ibu yakin kelas 1B is the best ya. Oke, sampai bertemu lagi di pembelajaran 2 subtema 4 ya. Semangat mengerjakannya, oke? Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Jadi di pembelajaran 1 ini tidak ada tugas yang dipotokkan ke Ibu ya. Di pembelajaran 1 tidak ada tugas yang dipotokkan ke Ibu ya. Oke, nanti kita bertemu di pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.